Oke, selamat siang. Salam jumpa kembali di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya sudah buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandriano Subandor, mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi keperawatan. Makalah ini berjudul tentang konsep hubungan antar manusia serta konsep diri dan juga teori Johari Window. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan tentang pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Berarti di sini kesimpulannya itu tentang hubungan antar manusia sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita berkontraksi dengan seseorang yang bertujuan untuk mengenal sifat dan juga tingkah laku dari setiap orang yang ada bersama kita dalam suatu lingkungan masyarakat. Tujuannya itu adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerjasama dengan menyesuaikan diri terhadap suatu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Teknik hubungan antar manusia. Adapun teknik yang menjalin hubungan antar manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar manusia antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Berarti di sini adalah teknik yang sangat penting, yaitu kontak sosial. Itu yang utamanya. Terus yang kedua yaitu secara sosial dan tidak perlu terjadi hubungan badan bedanya atau langsung atau tidak langsung. Teknik yang kedua yaitu tindakan sosial. Menurut Max Weber, tentang sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi antara lain yang ke A, tindakan rasional instrumental atau tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang ke B yaitu tindakan rasional berprestasi nilai, yaitu tindakan yang berkenan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Dan yang ke C, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan adat istiadat atau kebiasaan. Yang ke D, tindakan efektif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Teknik yang ketiga itu melakukan komunikasi. Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Yang berikut adalah faktor yang mendasari hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia melibatkan individu secara utuh, baik secara fisik maupun psikologis.
Proses psikologis sangat dominan mendasari hubungan antar manusia dan merupakan faktor utama yang dalam proses internalisasi antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Faktor yang pertama itu faktor imitasi. Imitasi atau tiruan adalah keadaan seorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sebelumnya mengikuti satu hal, ia harus memenuhi syarat-syarat. Persyaratan untuk memudahkan terjadinya sugesti pada seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hambatan berpikir. Karena rangsangan emosional, proses sugesti yang terjadi pada orang tersebut secara langsung menerima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu segala pengaruh atau pandangan orang lain. Yang kedua adalah pikiran terpecah-pecah atau disasosiasi. Orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah-pecah akan mudah terjadi sugesti. Yang ketiga adalah otoritas atau prestise, yaitu proses sugesti cenderung terjadi pada orang-orang yang sikapnya menerima pandangan tertentu dari seorang yang memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap otoritas dalam keahlian tersebut, atau dari seorang yang mempunyai prestise sosial yang tinggi. Yang keempat adalah mayoritas orang akan mudah menerima pandangan ketika pandangan tersebut disokong oleh mayoritas atau sebagian besar golongan atau masyarakat. Penerima pandangan itu terjadi tanpa pertimbangan lebih lanjut. Yang kelima adalah kepercayaan penuh penerima sikap atau pandangan tanpa pertimbangkan lebih lanjut dikarenakan pandangan tersebut sudah ada pada diri individu yang bersangkutan. Faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi. Faktor identifikasi yaitu proses identifikasi berlangsung secara sadar atau dengan mandiri, irasional, berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan cita-cita. Faktor yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati adalah perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian, perasaan dorongan utama untuk memunculkan simpati. Yang berikutlah faktor yang menentukan hubungan antar manusia. Faktor yang pertama adalah percaya diri, yang mana secara ilmiah percaya diri adalah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Dalam faktor ini ada 3 faktor juga yang dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan mengembangkan komunikasi yang didasari sikap saling percaya, yaitu yang pertama menerima. Menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikannya. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang dihargai. Menerima berarti tidak menilai pribadi orang berdasarkan perilakunya yang tidak kita senangi. Faktor yang kedua dari percaya diri yaitu empati. Empati merupakan faktor kedua yang menumbuhkan sikap rasa adanya percaya diri orang lain. Empati dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak emosional. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran merupakan faktor ketiga yang menumbuhkan sikap percaya diri kita. Faktor yang kedua adalah faktor sikap sportif. Faktor sikap sportif yaitu sikap yang mengurangi sikap melindungi diri dalam komunikasi yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Dan yang berikut adalah
tentang konsep diri. Pengertian konsep diri yaitu menurut Baron dan Birne mengatakan konsep diri merupakan sekumpulan fungsi yang kompleks yang berbeda yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya. Yang kedua, mirip menurut William. Menurut William de Brox mendefinisikan konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang kita yang bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Stuart dan Suden, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Faktor-faktor tersebut terdiri dari teori perkembangan signifikan other, atau dalam bahasa Indonesia adalah orang yang terpenting atau yang terdekat, dan self perception atau persepsi diri sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, teori perkembangan. Teori perkembangan adalah konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir, seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, self perception atau persepsi diri, yaitu individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya yang akan situasi tertentu. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. Faktor yang berikutlah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata, yang sukses dan diterima. Yang berikut adalah konsep diri positif. Konsep diri positif apabila individu memiliki pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri. Yang berikutlah harga diri. Harga diri rendah adalah transisi antara respon konsep diri adaptif dengan respon konsep diri maladaptif. Yang berikutlah kerancuan identitas. Kekacauan identitas adalah kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang berikut adalah depersonalisasi. Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri, yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Pembagian konsep diri. Untuk konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian konsep diri tersebut dikemukakan oleh Stuart dan Sundeden yang terdiri dari 7. Yang pertama adalah pola gambaran diri atau body image. Gambar diri ini adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, dan fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri ini adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus bertingkah. Ia harus bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan
tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat, di tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ideal diri, yaitu yang pertama adalah kecenderungan individu menetapkan ideal diri pada batas kemampuannya. Yang kedua adalah faktor budaya akan mempengaruhi individu menetapkan ideal diri. Yang ketiga adalah ambisi dan keinginan untuk melebihi dan berhasil, kebutuhan yang realistis, keinginan untuk mengklaim diri dari kegagalan, perasaan cemas dan rendah diri. Yang berikut adalah kebutuhan yang realistis. Yang kelima, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang keenam, perasaan cemas dan rendah diri. Pembagian diri yang ketiga adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Yang keempat adalah identitas. Identitas adalah pengorganisasian prinsip dari kepribadian yang bertanggung jawab terhadap kesatuan, kesinambungan, konsistensi, dan keunikan individu. Yang kelima adalah peran atau role performance. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran di mana seseorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Peran adalah sikap dan perilaku, nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang berikutlah konsep diri positif dan konsep diri negatif. Menurut Calhoun dan Asosela, dalam perkembangan konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama adalah konsep diri positif. Konsep diri positif ini kepada penerima diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya. Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama adalah merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kedua adalah merasa sepadan dengan orang lain, sehingga ia memiliki konsep diri positif. Yang berikutlah tidak malu saat dipuji. Konsep diri positif membangun pribadi yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapainya. Yang berikutlah merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki konsep diri yang positif, seseorang akan merasa mampu untuk memperbaiki sikap yang dirasa kurang. Yang kedua adalah konsep diri negatif. Calhoun dan Asosela membagi konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu
yaitu pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kelebihan dan kelemahannya, atau cara hidup yang tepat. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri negatif terdiri dari dua tipe. Tipe pertama yaitu individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Sedangkan tipe kedua adalah individu yang memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil. Seseorang dengan konsep diri negatif akan menunjukkan karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama adalah sensitif terhadap kritik. Pemilik konsep diri negatif biasanya kurang biasa menerima kritik dari orang sebagai upaya refleksi diri. Yang kedua adalah senang dengan pujian. Sikap berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga merasa perlu mendapat penghargaan terhadap segala tindakannya. Yang berikutlah merasa tidak disukai orang lain. Selalu muncul anggapan bahwa orang lain di sekitarnya akan memandang negatif terhadap dirinya. Yang keempat adalah suka mengkritik orang lain. Meski tidak suka dikritik, namun pribadi ini senang sekali untuk mengkritik orang lain. Suka mengkritik pada kesalahan orang lain. Yang kelima adalah bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pribadi yang memiliki konsep diri negatif merasa kurang mampu untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang berikut adalah mengembangkan perkembangan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Pengaruh konsep diri terhadap prestasi. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan perubahan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang dikhususkan ke konsep diri adalah adanya konsep diri yang tinggi. Konsep diri yang tinggi akan memudahkan siswa belajar secara teratur dan terarah. Sedangkan konsep diri rendah akan menjadikan seseorang memiliki perasaan tidak mampu memahami diri sendiri, rendah diri, sehingga siswa tersebut menjadi minder, bergaul, dan mengurangi interaksi. Teori yang berikutlah teori Johari-Window. Teori Johari-Window atau jendela Johari merupakan perangkat sederhana dan berguna dalam mengilustrasikan dan meningkatkan kesadaran diri serta pengertian bersama individu yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Nilai ini juga berfungsi dalam meningkatkan hubungan antara kelompok yang sekaligus mengilustrasikan kembali proses memberi maupun menerima feedback. Jendela Johari sendiri dikembangkan atau dipelopori oleh psikolog Amerika Joseph Loew dan Harry Ingham pada tahun 1950-an ketika meneliti untuk program proses dari kelompok mereka. Perspektif dalam teori Johari-Window. Terdapat 4 perspektif jendela yang bisa disebut dengan daerah atau kuadran. Masing-masing adalah mengandung informasi, perasaan, motivasi, dan lain-lain yang dikenali oleh individu dengan catatan apakah informasi tersebut dikenali ataupun tidak terdeteksi oleh si individu dan apakah informasi tersebut juga bisa dikenali oleh kelompok lain atau malah tidak tahu sama sekali. Apakah ibu
Yang berikut adalah jendela Johari pada kuadran 1 atau diri terbuka. Pada jendela Johari pertama ini dikenal juga sebagai daerah bebas aktivitas adalah berisikan informasi yang mengenai personal atau individu perilaku, kebiasaan, perasaan, emosi yang emosi, pengetahuan, pengalaman, keahlian, pandangan. Kemudian ditetapkan sebagai person dan kelompok. Jendela Johari pada kuadran 2 atau diri buta. Dengan mencari atau mendapatkan feedback dari orang lain, seharusnya bisa mengurangi gejala pada jendela atau kuadran ini dapat memperluas atau diri terbuka. Yang notabene-nya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Kuadran 2 ini tidak efektif untuk dibawa ke individu atau kelompok. Yang berikut adalah jendela Johari pada kuadran 3 atau diri tersembunyi. Daerah tersembunyi mencakup sensitivitas, ketakutan, agenda tersembunyi, rahasia, banyak hal yang diketahui oleh seorang tetapi tidak diceritakannya untuk berbagai alasan. Contohnya saja dalam website pribadi. Tidak pernah menyebutnya apa salah satu rasa favorit es krim yang paling disukainya, atau informasi tersebut merupakan kuadran tersembunyi. Namun ketika membuka rahasianya dengan mengatakan bahwa coklat adalah es krim kesukaannya, maka mendorong kuadrannya ke bawah sehingga sedikit memperluas atau diri terbuka. Yang berikut adalah jendela Johari pada kuadran 4 atau diri tak dikenal. Kuadran keempat ini mengandung informasi, perasaan, kemampuan laten, pengalaman, dan lain-lain yang sama sekali tidak diketahui baik oleh individu yang bersangkutan maupun oleh orang lain. Hal-hal tersebut di atas bisa jadi cukup dekat ke permukaan yang mana cukup positif dan berguna, atau bahkan bisa jadi aspek-aspek yang lebih dalam dari personality seorang yang mempengaruhi tingkat perilakunya. Kebanyakan daerah tertutup dijumpai pada anak-anak muda dan orang-orang yang minim pengalaman atau kepercayaan diri. Yang berikut adalah jendela ideal. Idealnya sebuah jendela diri itu bisa dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan dalam kelompok ataupun hubungan dengan individu lain. Jika berada pada jendela ini, ukuran arena atau diri terbuka akan meningkat dikarenakan faktor-faktor penghambat dari lingkungan adalah yang pertama faktor intern, merupakan faktor yang menyebabkan kita enggan untuk menelaah diri. Terkadang kita tidak bisa menerima kenyataan, misalnya saja faktor tujuan hidup dan usia. Faktor tujuan hidup dan belum tergambarkan dengan jelas. Faktor motivasi dan enggan untuk menelaah diri. Kadang-kadang manusia takut untuk menerima kenyataan bahwa ia memiliki kekurangan ataupun kelebihan pada dirinya. Faktor usia. Faktor usia kadang-kadang orang yang sudah tua dalam usia tidak melihat bahwa kearifan dan kebijaksanaan dapat dicapainya. Mereka cenderung usia muda lebih hebat karena produktif. Yang berikut adalah teori Johari Window yang berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi sebagai kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan individu berhubungan erat dengan perilaku individu itu sendiri. Perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi dan ataupun berhubungan dengan orang lain merupakan situasi yang berkaitan dengan psikologis individu. Komunikasi juga berkaitan dengan asumsi manusia. Contohnya, seorang anak kecil akan merasa takut dan terancam bila ia tidak memahami hal yang terjadi di sekitarnya. Kesimpulan dari 3 materi tersebut adalah hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat tingkah laku pada pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah
interaksi antar seorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Konsep diri adalah cara pandang menyeluruh tentang dirinya yang merupakan penilaian tentang diri. Bagaimana individu memandang dan menilai diri dalam bersikap dan berperilaku, sehingga akan mempengaruhi tindakan dan pandangan yang berdasarkan pada penilaian tentang diri siswa, baik kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Konsep diri merupakan gambaran seorang individu tentang dirinya secara fisik, sosial, dan psikologis yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Teori Johari Windo adalah salah satu teori pengembangan hubungan antar pribadi. Teori Johari Windo juga atau jendela Johari merupakan perangkat sederhana dan berguna dalam mengilustrasikan dan meningkatkan kesadaran diri serta pengertian bersama-sama individu yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Baik, itu saja materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat.